Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan berlanjut ke kajian tafsir surat Abasa ayat 23 sampai 32 bagian keempat. Ini saya tidak pakai PowerPoint tapi langsung naskahnya aja. Yaitu ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqqaqnal ma'a syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Bagian keempatnya itu tanasub ayat dengan hadis, korelasi atau hubungan atau kaitan ayat-ayat yang dibahas ini dengan beberapa hadis yang Allah Subhanahu wa taala pada intinya mengkritik orang yang lalai atau manusia yang lalai dan mendorong untuk tasyakur nikmat, baik nikmat makanan maupun alam semesta. Di sini dikatakan kalla lamma yaqdima amarah. Sekali-kali jangan begitu. Nah, itu kritikannya. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kalau tadi dikatakan makanan, urusan makanan, kemudian Allah berbicara langit, mencurahkan langit yang dari langit, mencurahkan air yang melimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rerumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Dan yang pertama kaitan dengan hadis adalah ayat kalla lamma yaqdima amarah. Jangan begitu sekali-kali, karena manusia banyak yang belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita lihat di sini kaitannya pertama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kullukum ra'in, kalian itu adalah pemimpin. Siapapun adalah pemimpin, hanya ada pemimpin sekupnya besar. Kalau di Indonesia yang terbesar adalah presiden, maupun semakin kecil gubernur, makin kecil bupati atau wali kota, makin kecil lagi camat, makin kecil lagi lurah, RW, RT, itu semua pemimpin. Dan kemudian yang tidak jadi RW, tidak jadi RT juga pemimpin untuk keluarganya. Tidak punya keluarga, pemimpin untuk dirinya. Famas'ulun an ra'yatihi, maka akan dimintai tanggung jawab dari kepemimpinannya. Jadi kalau presiden lebih besar kepemimpinannya, 270 juta ya, yang mendakwa nanti di akhirat kalau salah. Tapi kalau adil
Kalau baik maka yang 270 juta itu yang mendukung dan bisa nyafaatan. An ra'yati fal amir pemimpin. Amir itu bisa macam-macam pengertiannya. Kalau di UAE amir itu raja ya, raja-raja kecil dipimpin oleh presiden, amir-amir. Tapi kalau di Yordan justru amir teh raja. Alanas atas manusia amir itu, ro'in pemimpin, wa huwa mas'ulun anhum. Dia juga akan ditanya tentang rakyatnya. Warrojul dan seorang laki-laki, ro'in pemimpin ala ahli baiti, ahli baitnya, ahlul bait, istri, anak. Tapi kalau anaknya sudah pada nikah, hanya istrinya saja mungkin yang jadi tanggung jawab. Wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka ditanya tentang mereka. Wal mar'atu perempuan pun ra'iyatun pemimpin ala baiti ahliha atas rumah suaminya. Jadi kalau di dalam hadis ini disebut ya, kalau laki-laki mah ala baiti ahli kalau laki-laki mah ala ahli baitihi pemimpin teh. Kalau perempuan mah ala baiti ba'liha, rumah suaminya. Jadi beda itu kedudukannya, kepemimpinannya. Wa walidihi, dan anak suaminya. Tidak wa waladihi mah anak suaminya. Wahya mas'ulatun anhum, dia ditanya tentang mereka. Wal abdu, hamba sahaya juga ro'in pemimpin ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun, dia ditanya anhu, tentang dirinya. Ala ingatlah, fakullukum, semuanya kalian itu ro'in pemimpin, wa kullukum, kalian itu semua mas'ulun an ro'yati, dan kepemimpinannya. Nah, di sini dalam hadis ini ditegaskan konsep al-mas'uliyah al-insaniyah. Jadi konsep pertanggungjawaban sesama manusia. Al-mas'uliyah pertanggung jawab, al-insaniyah urusan manusia. Makanya jangan lalai dalam ayat itu, karena akan dimintai tanggung jawab. Jangan lalai atas perintah Allah. Ayat ini menegur manusia karena belum menyelesaikan amanah ro'in, amanah kepemimpinan. Kadang-kadang kita lalai dalam urusan kepemimpinan. Memimpin rumah aja kadang-kadang kan lalai kita memimpinnya. Maka ini kaitannya adalah urusan insaniyah, urusan manusia, di surat Bukhari nomor 2368. Kemudian hadis berikutnya, igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Khomsan 5 sebelum 5, sebelum datang 5. Syababaka qabla haromika, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla sakomika, kesehatanmu sebelum sakit. Waginaka, kekayaanmu, qabla fakrika, sebelum fakir. Wa farogoka qabla suglika, kesempatan kamu sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum mati. Maka jangan lalai, semangat dengan 5 sebelum datangnya 5.
karena yang 5 itu pasti tiba. Masa muda kan ada tuanya, masa sehat ada sakitnya. Tidak pernah manusia sehat selamanya, tidak pernah manusia sakit selamanya. Ada saja penyakitnya, baik berat maupun ringan. Waginaka qabla fakrika kuda, kekayaan itu walaupun tidak punya harta, kekayaan mah ada. Hanya kekayaannya lebih banyak, ada yang sedikit. Maka gunakan itu kekayaan sebelum fakir. Biasanya kan kita mah sebelum kaya gitu. Sebelum kaya mah mau waka infak. Kewe geus kaya baru infak. Justru kudu nama berdasar hadis ini mah apa yang ada dulu sebelum nanti hilang. Jadi bukan nunggu kaya kalau mau infak, ya ketika kaya itu sebelum tidak punya apa-apa. Karena kalau kita merasa kurang, ada yang lebih kurang dari kita. Wa farogoka qabla syuglika, kesempatan sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Jadi hadis ini memperingatkan agar manusia tidak menunda amal dan segera memenuhi perintah Allah sesuai dengan teguran ayat tadi, lam yaqdi ma amaroh dalam ayatnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis tadi riwayat Hakim ya. Al-Hakim itu dalam kitab Al-Mustadrak. Nama Hakim panjangnya Muhammad Al-Hakim. Kemudian hadis berikutnya riwayat Muslim nomor 5240. Badiru bil amal sittan. Buru-burulah untuk berbuat, untuk beramal. Ada sittan, yaitu tulu isyamsi min maghribiha. Nanti akan terbit matahari dari barat. Walaupun terbit matahari dari barat mengandung makna macam-macam. Tapi ada juga yang berpendapat memang cenah untuk di akhir zaman matahari akan terbit dari barat. Karena perputaran bumi ya, perubahan bumi, galaksi dan lain sebagainya. Bisa terjadi itu benar-benar matahari itu terbit dari barat. Awid dukhan atau kabut, asap, dajjal, ada dajjal, dabah binatang berkaitan perubahan dan macam-macam. Au khosoh ahadikum, atau sesuatu yang datang kepadamu kematian, seperti kematian, atau amrul ammah, urusan umum, bisa bermakna kiamat, bisa juga urusan umum, urusan masyarakat, urusan dunia, ada kegoncangan, bisa perang dunia, bisa kejadian yang menghebohkan, amrul ammah. Kaitan dengan ayatnya, dorongan untuk menyegerakan pelaksanaan perintah sebelum terlambat. Sebagaimana teguran ayat tadi bahwa manusia belum menunaikannya karena merasa lama kiamatnya, padahal bisa terjadi. Ya paling-paling yang paling dekat itu kematian ya. Walaupun belum terjadi yang 6-nya, tetapi karena kematian maka kita menyesal kan. Kalau sudah mati mah hayang balik deui ke dunia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis berikutnya adalah riwayat At-Tirmidzi. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi.
yaitu petot-petot tidak hilang kesempatan telapak kaki hamba qodama abdin yaumal kiamat, hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanyaan umrihi, tentang umurnya, fima abna, umur digunakan apa? Apa digunakan tidur, istirahat, santai, rekreasi, bersenang-senang saja, atau beribadah? Bersenang-senang enggak, rekreasi silahkan, tapi jangan sampai lalai atas perintah. Nah, bersenang-senang juga diperintahkan oleh Allah untuk disyukuri. Rekreasi juga diperintahkan kan, famsu fi manakibiha, silahkan ini kemana wae fi manakibiha, dan wakulu mirizkiha, di manakibiha wisata tempat, wakulu mirizkiha dahar makan, jadi wisata kuliner juga silahkan, dan perintah Allah, asal rekreasinya juga kita bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah yang seperti pernah saya bahas pada waktu yang lalu. Minimal rekreasi itu ketiga lokasi yang berbeda, yaitu yang digambarkan Masjidil Haram, yaitu tempat rendah wadi, yang digambarkan Masjid Madinah, yaitu tempat datar pertengahan, dan yang digambarkan oleh Al-Aqsa Tursina, tempat tinggi. Jadi kalau rekreasi itu ke tempat rendah, ke pertengahan, dan ke pegunungan. Karena la tusaddur rihal illa salasa, jangan memaksakan kepada tiga, kecuali kepada tiga, yaitu Masjidil Haram tempat rendah, Masjid Nabawi pertengahan, dan Masjidil Aqsa gunung. Kalau rekreasi begitu, ketiga macam lokasi, kata ahli nama oksigenasi ya. Mangga silahkan saja, tetapi nanti tidak bebas untuk dimintai, karena yus'al, akan ditanya an umurihi, tentang umur. Nah, umur bapak yang sudah 60, apa yang dimanfaatkan, apa untuk diri, untuk Allah, untuk umat, manfaatnya apa? Yang 70, yang 80, ada yang 90, manfaatnya apa? Sekarang umur sekian dimanfaatkan untuk apa? Minimal ditanya untuk Allah, hukukullah, hukukul ibad, ada manfaatnya kepada sesama manusia, atau kepada keluarga, atau kepada diri sendiri. Itu akan dimintai tanggung jawaban umri. Fi ma'afna wa an ilmu yang didapat, baheula keur muda belajar, amalkan untuk apa? Dimanfaatkannya untuk siapa? Minimal berkaitan dengan ilmu berdasar surat Al-Alaq, Iqra, jangan lupa baca. Kemudian alamal insan, jangan lupa ngajarkeun. Dan allama bil qalam, menuliskan. An umuri, an ilmi, fima fa'al, apa, gunakan apa. Jadi hadis ini memperinci bentuk pertanggungjawaban manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala, fima fa'al. Wa an malihi, harta yang kita dapat digunakan untuk apa?
Untuk diri sendiri, untuk keluarga, ada nggak manfaatnya untuk manusia lain dari harta yang kita miliki? Dan min aina tasabah, dari mana mendapatkannya, usahanya halal atau tidak, ada campuran haram atau tidak, lamun baheula keur ngora pernah korupsi, dibebaskan belum dari duit hasil korupsinya, bersihkan belum atau masih dimakan. Salah satu solusi untuk membersihkan harta hasil korupsi, ya keluarkan dari hasil korupsi itu untuk umat. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakannya. Kemudian anjismi, dalam diri sendiri, manfaatnya fima ablah, untuk apa digunakan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis berikutnya Rasul bersabda, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhullahu yaumal qiyamah. Tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali akan bicara dengan Allah di hari kiamat. Laisa bainallah wa bainahu turjaman, dan antara engkau dengan Allah itu tidak ada penerjemah, jadi artinya langsung. Jadi Allah itu komunikasi dengan bahasa manusia itu sendiri, sehingga tidak ada penerjemah lagi. Kalau sekarang kan kita bicara dengan Allah melalui Al-Quran kan ada penerjemahnya. Ada penerjemah Quran. Menerjemahkan Quran bingung-bingung, ya tinggal klik kan sekarang mah. Tinggal klik aja ini kan ada Quran Kemenag kan. Quran Kemenag, tinggal klik aja, ini akan muncul ini. Contohnya. Nah, akan muncul surat apa sini, umumnya surat Sof, mau ayat berapa, tulis ayat 5 sampai ayat berapa, sampai ayat 5 lagi. Oyong maca mangga tuh kan ada langsung. Nah ini ayatnya. Tadi kliknya di sini. Nah ini ayatnya, ayat 5. Jadi kan tinggal klik aja sekarang, gampang. Hapus lagi aja. Nanti di akhirat, kata hadis di sini, laisa bainallah wa bainahu turjaman, tidak ada penerjemah lagi. Kemudian sumayan duru fala yaro syai'an, melihat kudama sumayan duru baina yadaihi patastakbiluhun nar faman istata'a minkum ayat pakian nar walau bisikki tamarah. Tiada seorang pun di antara kalian selain Allah akan ngajaknya bicara pada hari kiamat, dan tidak ada di antara mereka itu, di antara manusia itu, penerjemah antara dia dan Allah. Kemudian ia memperhatikan dan tidak ia lihat apapun di hadapannya. Lantas ia melihat depannya. Selanjutnya ia datangi oleh api. Maka siapa di antara kalian mampu, hindarilah. Maka segera, jangan lalai. Hadis ini menegaskan hubungan langsung antara manusia dengan Allah di yaumil hisab.
Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan terjemah lagi. Dan korelasi dengan makna belum memenuhi perintah pada ayat itu. Kemudian ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Qulna, ditanya kepada Rasul, liman, yaitu lillah, bagi Allah, wali kitabi, bagi kitabnya, wali rasulih, dan rasulnya, dan bagi umat, bagi pemimpin dan bagi umat. Jadi agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian untuk kitab, untuk rasul, dan para pemimpin kaum muslimin serta kaum awam masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa agama adalah kesetiaan pada pelaksanaan amanah ilahiyah pada Allah. Sedangkan kelalaian terhadapnya berarti lam yakdi ma amarah. Kemudian min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kontekstualisasi ayat, manusia belum menunaikan perintah bagaimana yang tidak berguna. Kemudian ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman au muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dilaknat, dan orang yang di dalamnya juga dilaknat, kecuali yang tidak dilaknat itu yang zikir kepada Allah. Wa mawala, dan berhubungan dengannya, atau seorang yang alim, berilmu, atau muta'allim, atau mencari ilmu. Jadi selama kita tidak berzikir, tidak mengajar, dan tidak belajar, itu terkutuk. Jadi zikir, mengajar, alim, dan belajar. Zikir atau memanfaatkan ilmu, kemudian atau belajar. Jadi menegaskan kritik terhadap duniawi, selaras dengan teguran ayat yang kita kaji. Dan kalau kita lihat analisisnya dari berbagai hadis tadi, ya 8 hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Aspek pertama, aspek ilmu hadis. Maksudnya, hadis-hadis di atas menegaskan aspek kewajiban moral dan spiritual manusia terhadap perintah Allah. Sedangkan ayat itu menjadi indikator bahwa masih banyak kelalaian eksistensial manusia. Kemudian aspek teologis, ayat dan hadis tersebut sama-sama memperkuat doktrin al-mas'uliyah al-insaniyah, pertanggungjawab manusia. Manusia bertanggung jawab penuh atas amanah Allah, akan dimintai pertanggungan jawab, dihisab. Kemudian aspek etika sosial, tanggung jawab ini meluas pada diri, keluarga, masyarakat, hingga lingkungan. Itu menjadikan ayat ini dasar etik. Tanggung jawab ekologis juga. Kemudian aspek spiritual, seruan agar manusia menyadari keterbatasan diri dan segera memenuhi perintah Allah sebelum ajal menjemput. Itu kaitan ayat 23 dengan hadis. Sekarang kaitan ayat 24, yaitu fal yanduril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang ia makan, memperhatikan
yang dimakan, to'am makanan. Pertama, fal yanduril insan ila to'ami, kaitan dengan doa ketika panen, ketika memetik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika panen memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan buahnya kepada anak kecil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwalis samar fayaqulu Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi muddina wa fi sahina barakatan ma'a barakatin summa yu'tihi asghar wa may yahduruhu minal wildan. Rasul ketika sajikan hasil panen, maka beliau berdoa Allahumma barik lana. Ini sudah dibahas ketika kita membahas hadis barakallahu laka wa baraka alaik. Ini ada kaitan dengan ayat ini dengan pal yanduril insan. Makanya minta barokah kepada Allah, baik tempatnya Madinah maupun buah-buahan maupun ukuran barokah. Kemudian beliau berikan kepada anak kecil yang pertama itu. Ini kaitannya hadis ini yang menyebutkan Rasul menerima buah. Nah, pertama hasil panen, mendoakan, maka makna spiritualnya adalah doa atas keberkahan. Rasul berdoa kepada Allah agar memberikan keberkahan untuk kota Madinah, tempat menanam pada saat itu. Kemudian hasil buminya dan ukuran timbangannya, munso, ini mencerminkan bahwa segala nikmat berasal dari Allah dan keberkahan hanya diperoleh melalui doa dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kalau kita memetik itu berdoa agar mendapat barokah dari yang kita panen. Ini hadis riwayat Muslim. Dan juga syukur. Dengan menerima buah pertama, Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Buah pertama adalah simbol awal rezeki yang harus diapresiasi dan dihormati. Kemudian makna kedua, makna sosial, perhatian kepada anak-anak. Rasul memberikan buah pertama kepada anak-anak yang hadir. Hal ini menunjukkan nilai kasih sayang pada anak dan pendidikan dengan mengajarkan generasi muda untuk menghargai nikmat Allah dan pentingnya berbagi. Jadi hadis ini mengajarkan keutamaan berbagi. Jadi sebelum dimakan beliau dibagikan, terutama kepada golongan yang lemah. Harus ingat ketika panen ada orang yang membutuhkan. Ada yang kelemahan kita ketika memetik bunga, memetik daun, ya, memetik buah, terus ingat kepada yang lemah, yang rentan. Antara ini digambarkan ini anak. Kemudian makna ekonomi tentu saja keberkahan dalam produksi. Dengan mendoakan hasil panen, Rasul mengingatkan pentingnya keberkahan dalam produksi ekonomi. Karena kan banyak ekonomi itu tidak berkah. Hartanya banyak, melimpah ruah, tapi tidak bisa menikmati. Ya, tidak berkah, tidak bermanfaat harta yang banyak. Sehingga akhirnya terus saja merasa kurang terus. Merasa kurang untuk berusaha mah bagus, tapi kalau merasa kurang ingin merampas orang kan tidak bagus. Kemudian juga pengelolaan sumber daya, doa atas timbangan itu menunjukkan perhatian Rasul terhadap keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian relevansi dengan hadis ini tidak hanya berlaku pada masa Nabi, tetapi juga memberikan panduan bagi umat untuk mensyukuri nikmat Allah dalam setiap rezeki yang diterima. Berbagi nikmat terutama kepada mereka yang membutuhkan, memprioritaskan keberkahan di atas kualitas kuantitas.
dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Nah, hadis ini mencerminkan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan Allah, hablum minan nas, makanya barokah. Kemudian juga hubungan sosial, hablum minan nas. Kalau tadi hablum minallah, hablum minan nas, yang penuh kasih sayang, rasa syukur dan tanggung jawab. Kemudian korelasi ayat dengan ayat hadis ini menyebutkan doa Rasul atas keberkahan buah-buahan di Madinah, pemberian buah kepada anak, memiliki keterkaitan dengan surat Abasa yang kita bahas, yang mengingatkan manusia untuk merenungi makanan, falyanzuril insan, dan proses penciptaannya sebagai tanda kebesaran Allah. Korelasinya berkaitan dengan surat Abasa. Hadis ini memberikan pelajaran yang cukup banyak. Kemudian tanasub ayat falyanzuril insan ila ta'ami itu dengan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Miqdam Al-Ma'di. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun bi'an syarron min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la hamala fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Ini falyanzuril insanu ila ta'ami, perhatian makanannya karena ada ukuran yang dimakan itu. Mala'a, manusia itu tidak memenuhi adami wi'aan syarron, wadah yang buruk melebihi min batnin, perut, bihasmi ibni adam, maka cukup baginya ukulat yukimna sulbahu, yaitu cukup bagi mereka beberapa makanan yang memenuhi kebutuhan, menegakkan tulang supaya tulang ini bebas bisa bergerak. Fa in kana laha mahala fasulusun, maka sepertiga li ta'amihi untuk makan padat, wasulusun li syarabihi sepertiga untuk air minum, wasulusun li nafsihi dan sepertiga untuk bernapas. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini berbicara tentang pentingnya pengendalian diri, kesederhanaan dalam makan, dan menjaga kesehatan tubuh. Ditegaskan di hadis ini, ketika makan mesti mengukur ukuran perut masing-masing. Jadi perutnya diukur heula ya. Kira-kira makan sakumaha. Kira-kira makan sakumaha diukur heula. Tapi kan urang mah kadang-kadang teu diukur perutnya. Komo lamun dinu hajatan. Nu hajatan ngantri. Ieu teh pegang menang ti ditu. Masih ngantri sambil pegang. Jadi sambil makan, sambil ngantri. Kunaon eta candi dahar geus ngantri deui bisi seepeun. Diseepeun. Maka di sini dikatakan, ditegaskan hadis ini, ketika makan mesti ngukur kira-kira perutnya sepertiga dari makanan padat, sepertiga air, sepertiga nafas. Kira-kira bagaimana? Ngambilnya sakumaha. Ukuran masing-masing perut harus terbagi 3 itu.
Kemudian tentu saja larangan berlebihan dalam makan. Hadis ini menekankan bahwa mengisi perut secara berlebihan adalah kebiasaan buruk. Makanya di sini kalau berlebihan isi perut itu kebiasaan buruk. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Bahkan bisa obesitas ya, bisa penyakit jantung, dan bisa malas karena kelebihan. Kadang-kadang tidur di hotel tidak boleh membawa makanan, malah masuk ke mana, ke di kamar, padahal kayaknya makan deui. Kemudian maknanya kesederhanaan. Bihasbi ibni Adam ukulatun yukimna sulbah. Cukup bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang. Jadi kebutuhan aja makan itu, kebutuhan fisik digambarkan dalam tulang, menunjukkan bahwa manusia itu seharusnya ya makan secukupnya, yaitu hanya untuk menjaga kekuatan tubuh agar dapat beraktivitas dengan baik. Kemudian ketiga, pembagian ideal dalam perut. Jika makan dalam jumlah lebih banyak tidak dapat dihindari, maka Nabi memberikan panduan berupa pembagian sepertiga untuk makanan adat, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Makanya kalau melebihi sepertiga makanan dan minuman, maka napas engap kan? Engap itu apa bahasa Indonesia? Ngos-ngosan. Karena karena berlebihan, kemerkaan kalau berlebihan itu kan kemerkaan. Hal ini menggambarkan keseimbangan dalam mengatur kebutuhan tubuh. Dan insya Allah lamun taat ka Rasul mah tiba heula gitu, sepertiga geus kolot oge akan sehat sebetulnya mah. Akan sehat. Dan sepertiga itu kan palyandur perhatikan makanannya. Makanan itu kan bukan hanya macamnya, bukan hanya bentuknya, tapi juga nutrisinya kan. Nutrisinya kan harus diukur, berapa kalorinya, berapa seratnya, berapa lagi proteinnya, berapa macam gitu. Ya, jadi kalau nasinya sakumaha kebutuhan fisik itu, jadi nasinya sayurnya apa, proteinnya apa. Jangan nasi dicampur mie pakai goreng kentang, tambah bala-bala, tambah seblak. Pada eta keneh nasi, mie, kentang, bala-bala, seblak. Eta mah samacam atuh. Masing sepertiga ge anger we nutrisinya. Jadi kalau makan itu, kalau nasi ya entong jeung bala-bala atuh. Kalau bala-bala ya entong mie, itu dasar mie jeung bala-bala mah. Mana atuh sayurna, mana proteinna. Palyandur Quran ini mah, yang kita bicara Quran jeung hadis, palyandur, perhatikan. Jadi yang sepertiga juga itu diperhatikan nutrisinya supaya tidak terganggu aktivitas. Pentingnya kesehatan. Jadi Islam itu memperhatikan kesehatan. Quran langsung berbicara urusan makan.
pentingnya kesehatan. Islam sangat menghargai kesehatan tubuh. Karena sebagai amanah, menjaga pola makan yang seimbang adalah bagian dari ibadah. Jadi karena tubuh yang sehat itu mendukung seseorang dalam melaksanakan kewajiban agama, kewajiban diniyah. Makanya kesehatan itu sampai-sampai lamun kesehat mah ibadah wae kan diubah aturannya. Saumlah kamu tapi berbuka, itu kan Rasul menegur kepada Abdullah bin Amr bin As, karena Abdullah bin Amr bin As rajin saum siang hari, rajin tahajud di malam hari. Kanyahoan ku Rasul, naon loba-loba teuing kamu saum, naon lila-lila teuing salat. Fala taf'al, jangan kamu perbuat, karena kesehatan matamu harus dijaga, kesehatan tubuhnya harus dijaga, istrimu harus dijaga. Sampai begitu kan Abdullah, betapa kesehatan. Saum aja kaitkan dengan kesehatan. Jadi kalau saum sakit ya buka aja walaupun fardu. Dan korelasinya dengan ayat, aspek objek perhatiannya. Nah, surat Abasa ayat 24, makanan, ta'am itu sebagai tanda kekuasaan Allah dan sumber kehidupan. Maka dalam hadis, urusan perut atau batnun sebagai wadah makanan yang berpotensi menimbulkan madarat jika berlebihan, maka falyandur. Ini objek perhatiannya. Jadi sama-sama menekankan kesadaran terhadap konsumsi makanan. Kemudian orientasi nilai spiritual dalam ayat surat Abasa ayat 24, spiritual dan ekologis, perenungan terhadap sumber rezeki Allah. Dalam hadis etis dan medis, keseimbangan dalam makan demi kesehatan tubuh. Maka Islam memadukan kesadaran spiritual dan etika kesehatan. Spiritual ya, tapi kesehatan juga ya. Tujuannya mensyukuri nikmat dalam ayat dan tidak menyia-nyiakan rezeki. Makanya falyandur. Dalam hadis, menjaga kesehatan, menghindari penyakit akibat berlebihan. Maka jelas moderasi, iktidal atau keseimbangan atau tawazun atau tawasud, pertengahan sebagai prinsip hidup sehat. Pertengahan sesuai dengan kebutuhan. Pesan moral, maka lihatlah makananmu sebagai amanah dan tanda kasih sayang Allah. Maka dalam hadis, jagalah pola makanmu, itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tubuh. Jadi keduanya menuntun manusia untuk zuhud dari kerakusan. Jadi bukan benci dunia, tapi juga zuhud dari kerakusan dan bersyukur melalui pengelolaan diri. Perspektif kesehatan dalam pandangan medis modern, pola makan berlebihan itu menyebabkan obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit metabolik. Prinsip sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas itu sejajar dengan diet seimbang. Dalam kedokteran ya,
Al-ya falyaduril insan ila ta'ami itu mendorong kesadaran. Jadi memperhatikan asal dari mana, gizinya kumaha, dan dampak ekologis makanannya juga. Jadi korelasi ayat 24 dan hadis Mamalah Agami ini menunjukkan bahwa Islam menekankan kesadaran ekologis dan spiritual terhadap makanan serta pengendalian diri dalam konsumsi sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab kesehatan. Dengan demikian, ajaran ini membentuk paradigma kesehatan Islam yang holistik, memadukan dimensi iman, akhlak, dan keseimbangan biologis. Ya, tentu saja ketika muda kurang mengatur, maka ketika tua kan terasa namanya. Kemudian kata nasum atau ayat falyaduril insan ila ta'ami berkaitan dengan hadis minta barokah ketika makan. Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Man at'amahullah ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentu saja masih banyak doa-doa yang lainnya. Ada Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ieu mah doa dari Ibnu Abbas, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Aspek kajiannya orientasi spiritual. Kalau ayat menyeru manusia agar merenungi asal dan proses makanan sebagai tanda kekuasaan Allah, maka di dalam hadis menyuruh manusia memuji dan mendoakan keberkahan makanan setelah menerima. Keterkaitannya, keduanya menanamkan kesadaran teologis tauhid rububiyah bahwa sumber rezeki sejati adalah Allah. Kemudian etika konsumsi menuntun dalam Quran agar manusia tidak hanya makan secara fisik, tapi juga dengan kesadaran dan penghargaan terhadap sumber makanan dari Allah. Maka ini mengajarkan dalam hadis doa ketika pasca konsumsi untuk menumbuhkan rasa syukur. Maka Islam menanamkan adab makanan berlandaskan zikrullah sebelum dan sesudah konsumsi. Kemudian dimensi ekologisnya mengingatkan manusia agar melihat proses alami. Dalam ayat air, hujan, bumi nanti akan disebut, maka dalam hadis mengajarkan sikap tidak mubadzir. Itu menyatukan kesadaran ekologis spiritual, menghormati ciptaan. Dan nilai sosialnya mendorong manusia untuk memahami bahwa makanan adalah nikmat bersama. Maka dalam hadis mendorong untuk mendoakan kebaikan. Keduanya melahirkan etika sosial. Kemudian dalam tujuan pendidikan membentuk pola pikir tadabbur dan membentuk pola sikap syukur. Kombinasi ayat dan hadis ini melahirkan pendidikan tauhid, baik tauhid uluhiyah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah kaitan dengan ciptaannya, maupun tauhid mulkiyah kekuasaannya. Jadi kaitan ayat ini dengan hadis-hadis itu cukup banyak ya. Kalau kita kali perhatikan, baik mulai dari keberkahan ketika panen, kemudian ukuran makan, sehingga sepertiga yang kadang-kadang lalai. Makanya diawali ketika di dalam ayat ini urusan kelalaian manusia
Dan kelalaian manusia dikaitkan dengan ayat berikutnya. Kalau ayat 23, kala lama yakdima amaroh, ini adalah urusan kelalaian. Kemudian ayat berikutnya fayanduril insan, berarti kelalaian itu yang sering kurang mendapat perhatian bagi umat adalah urusan makanan. Urusan makanan itu suka lalai manusia itu. Lalainya dari sudut apa? Lalai dari sudut jumlah, lalai dari sudut ukuran, lalai dari sudut nutrisi, juga lalai dari segi-segi yang lain. Jadi betapa penting ini diawali kala lama yakdima amaroh itu berkaitan dengan urusan makanan. Baru nanti urusannya urusan air, urusan langit, urusan buah-buahan dan sebagainya. Sakitu panginten, ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Maka kalau tidak ada pertanyaan, karena sekarang awal mulainya sejak awal, kita akhiri insya Allah bersambung ke kajian ayat berikutnya dengan memanjatkan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.